Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan UTS kami mengenai program WOKWI tugas 3 yang diberikan oleh dosen kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deva Riza Putra Herawan dengan NIM 23101111124. Nama saya Muhammad Amir Lezandro Josan dengan NIM 231051128. Nama saya Putri Fanagaran Wangsa dengan NIM 23105111129. Nama saya Krisnawirat Moktar Anim 231051130. Nama saya Laksana Octavia Ramdhani dengan NIM 23105111130. 31, sorry. Nama saya Khalid Akbar dengan NIM akhir 37. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan demo kami. Baik, pertama-tama kami ingin mempresentasikan PPT kami dulu. Sini ada anggota kelompok kami yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya nomor satu, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama menggunakan OLED untuk menampilkan data sensor, yaitu komponennya SSD 1306 OLED display 1,64 untuk menampilkan hasil pengukuran jarak. Kedua ada sensor ultrasonic HCSR04 untuk mengukur jarak berdasarkan waktu pantulan gelombang ultrasonik. Lalu ketiga Raspberry Pi Pico sebagai microcontroller. Untuk penjelasannya, yang pertama inisialisasi 12C dan OLED. OLED dikonfigurasi menggunakan I2C0 dengan pin SCL GPIO 1 dan SDA GPIO 0. Layar OLED digunakan untuk menampilkan jarak dalam satuan cm atau cm. Kedua, konfigurasi sensor HCSR04 trik GPIO 3 digunakan untuk mengirimkan sinyal ultrasonik. Lalu ada echo GPIO 2 digunakan untuk menerima sinyal pantulan. Tiga, fungsi baca jarak mengirimkan pulsa pendek dari TRIG mengukur waktu yang dibutuhkan sinyal untuk fungsi baca kembali ke echo dan menghitung jarak berdasarkan rumus jarak sama dengan waktu dikali 0,0343 bagi 2. Keempat adalah loop utama membaca jarak setiap 1 detik. Dua, menampilkan nilai jarak ke layar OLED dan juga mencetak ke terminal melalui print. Boleh next. Ini ada programnya, boleh diklik linknya nanti. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada teks bergulir di FTP. Program ini menggunakan Raspberry Pico dengan modul layar itu berbasis HDMI dengan resolusi 178 kali 50 pixel untuk menunjukkan logo dan teks berjalan. Berikut penjelasan tiap bagian. Inisialisasi I2C init underscore I2C. Fungsi ini menginisialisasi komunikasi I2C tambah GP GPIO 27 dan SDO GPIO 25. Jika tidak ditemukan perangkat itu sih, program akan berhenti. Jika ditemukan, alamat dan konfigurasi yang ditampilkan itu tinggi. Selanjutnya menampilkan logo, display logo, logo, logo ditampilkan ini bisa dua kali kemudian. Pixel yang disimpan dalam bentuk byte array lalu ditampilkan di bentuk selanjutnya sudah gitu. Selanjutnya ada teks berjalan atau display running text. Jadi fungsi ini menampilkan teks yang bergerak dari kanan ke kiri di bagian bawah layar. Proses animasi dilakukan dalam loop tak terbatas dengan delay antar frame. Selanjutnya ada fungsi utama yang memanggil init I2C, menyiapkan tampilan OLED, menampilkan logo, lalu menjalankan teks berjalan. Untuk programnya bisa dilihat di link ini. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada simulasi timer countdown di serial monitor. Program ini berfungsi untuk melakukan countdown atau hitung mundur dari angka 10 hingga 0 dengan jeda 1 detik di setiap langkahnya. Countdown ini ditampilkan melalui serial monitor menggunakan perintah print. Kemudian ada penjelasan code-nya. Yang pertama itu ada for loop in range, terus kemudian ada menginisialisasi perulangan dari angka 11 hingga 0 secara menurun. Kemudian ada value time sleep 1 itu untuk jedanya 1 detik. Terus kemudian menunda eksekusi selama 1 detik agar countdown berjalan secara real time. Yang terakhir, setelah perulangan selesai, program akan mencetak waktu habis sebagai tanda bahwa waktu telah berakhir. Kemudian ada linknya, bisa diklik, bisa dilihat proyeknya. Terima kasih.
Selanjutnya, mengontrol keterangan LED dengan potensioner dan tampilan nilai voltasenya di OLED. Komponen yang digunakan itu ada empat. Yang pertama, potensioner sebagai input analog. Yang kedua, LED sebagai output dengan intensitas yang dikontrol. Yang ketiga, OLED 128 kali 64 L2C untuk menampilkan nilai tegangan. Yang keempat, ada Arduino sebagai microcontroller utama. Penjelasan fungsional. Yang pertama, pembacaan potensioner menggunakan analog read pot pin untuk mendapatkan nilai dari 0 hingga 1023. Nilai ini mewakili posisi putaran potensioner. Yang kedua, pengaturan kecerahan LED. Nilai potensioner dikonversi ke skala PWM 8 bit 0 sampai 255 menggunakan map. Nilai tersebut kemudian digunakan untuk mengatur intensitas LED menggunakan analog write. Yang ketiga, konversi ketegangan. Nilai analog dikonversi ke tegangan 0 sampai 5 volt dengan rumus tegangan nilai kali 5,0 atau 1023. Yang keempat, menampilkan ke OLED. Tegangan ditampilkan secara real time pada OLED menggunakan library Ardufruit SSD 1306 dan Ardufruit GFX. Tampilan diperbarui setiap 1000 milisecond. Selanjutnya bisa dikerjain di link berikut. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya simulasi running LED dengan 10 LED. Program ini digunakan untuk mengatur 10 LED dengan warna yang berbeda agar menyala secara bergantian dengan durasi 1 detik untuk setiap LED. Setiap warna LED didefinisikan menggunakan hashtag define yang merujuk pada nomor pin digital pada microcontroller. Pada fungsi setup, seluruh pin LED dikonfigurasi sebagai output. Selanjutnya, pada fungsi loop, program akan yang pertama akan menyalakan satu LED dengan perintah digital write pin high, lalu menunggu selama 1 detik atau menjalankan function delay yang menerima parameter 1000, lalu mematikan LED tersebut dengan function digital write. Akan tetapi pada parameter yang kedua itu diinisiasikan sebagai low untuk mematikan LED tersebut. Lalu yang keempat eh, akan terus berlanjut ke LED berikutnya. Proses ini akan berlangsung secara berulang atau looping sehingga LED akan menyala satu persatu dalam urutan yang sama terus-menerus. Boleh di next. Ini programnya dan juga link dari walkthrough-nya. Boleh di next. Thank you. Baik, selanjutnya kami akan mendemokan tiap-tiap program yang tadi sudah dijelaskan. Pertama-tama dimulai dari nomor 1, silakan. Terima kasih. Kita menggunakan komponen Raspberry Pi Pico yang pertama, lalu ada layar OLED, dan ada juga HC SR04 sensor. Untuk kodenya, from machine import pin I2C untuk mengakses pin dan komunikasi pada I2C. Lalu ada import time untuk fungsi delay dan stopwatch. Lalu ada SSD 1306 untuk library OLED-nya. Lalu ada konfigurasinya I2C, I2C sama dengan 0, SCL pin 1, SDA pin 0, frekuensi. Itu untuk menghubungkan OLED ke I12C SCL di GPIO 01 dan SDA di GPIO 00. OLED berukuran 128 kali 64 pixel. Lalu ada konfigurasi sensor HC-SRL04. Trik itu untuk output mengirimkan gelombang ultrasonik. Lalu ada echo untuk mengirim pantulan gelombang. Lalu ada fungsi untuk jaraknya. Kita gunakan def baca jarak, trik low, utime titik sleep US 2, trik high, utime sleep US 10, dan trik titik low. Lalu kita merekam sinyalnya 10 mikrodetik menggunakan kode signal underscore off, signal on 0,0. Lalu ada kodenya while equal titik value sama dengan 0, signal underscore off sama dengan utime tick as. Lalu ada while equal value 1, signal on utime tick us. Lalu kita mencatat hasilnya.
waktu sama dengan signal on, strip signal off, jaraknya waktu dikali 0,0343, lalu dibagi 2. Lalu untuk loopingnya, while true jarak underscore cm untuk membaca jaraknya, lalu ada fungsi baca jarak dan simpan hasilnya, yaitu OLED titik fill untuk fungsikan layarnya, lalu ada OLED titik text untuk jarak, lalu ada OLED text f jarak underscore centimeter, dan kita akan menampilkan hasil kode tersebut. Boleh disimulasikan. Nah, muncul di bawahnya, seperti gambar itu, jarak sama dengan 403 cm. Lalu bisa dikurangkan distance-nya untuk menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Terima kasih, boleh next ke soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2, untuk kodenya pertama-tama ada inisialisasi dan import modul. Di sini ada from machine, eh, ada import modul. Kode mengimpor modul-modul ini untuk mengakses hardware-hardware seperti yang kita gunakan seperti pin dan I2C, driver OLED, terus ada manajemen buffer, gambar, frame buff, terus fungsi sistem, SGX, serta fungsi terkait waktu, U-time. Terus ada resolusi OLED juga. Di sini ada variabel fix underscore rest underscore x dan fix underscore rest underscore y. Itu untuk menyimpan lebar 128 pixel dan tinggi 64 pixel layar OLED. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi init underscore i2c. eh, Tujuannya itu untuk menginisialisasi komunikasi I2C untuk berkomunikasi dengan OLED. Eh, Langkah-langkahnya itu membuat objek I2C dengan pin SCL dan SDA yang ditentukan serta frekuensinya 200 kHz, terus memindai perangkat yang terhubung melalui I2C dan mengkonversi alamat ke format heksadesimal. Jika tidak ada perangkat yang terdeteksi, program akan mencetak pesan error dan keluar. Jika terdeteksi, jika terdeteksi, mencetak alamat I2C dan konfigurasi, kemudian mengembalikan objek I2C. Selanjutnya ada fungsi display logo. Tujuannya itu untuk menampilkan sebuah logo, misalnya kayak logo Raspberry Pi-nya, pada bagian kanan layar OLED. Prosedurnya itu membuat objek byte byte array yang berisi data bitmap berukuran 32 kali 32 pixel, lalu mengkonversi data tersebut ke objek frame buffer dengan mode monokromatik. Selanjutnya, membersihkan layar dengan OLED dot fill 0, kemudian menempatkan gambar menggunakan metode OLED dot bleed di posisi X96,Y0. Eh, Selanjutnya itu memperbarui tampilan OLED dengan OLED Show. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hera. Baik, selanjutnya ada function display running text. Dia mengambil parameter OLED dan juga teks hello kami dari kelompok 4 dan juga delay selama 100 millisecond. Di sini ada text width, itu untuk menampilkan panjang dari teksnya itu sekitar 8 pixel per karakternya. Kemudian ada vertical position, jadi Y-nya itu 50 posisinya. Kemudian ada loop loop X di sini untuk mengatur posisi teks secara horizontal. Dan juga ada OLED fill rect ini untuk membersihkan area teks supaya tidak saling timpa gitu. Selanjutnya di sini ada OLED text ini untuk menampilkan teksnya dan juga OLED show juga menampilkan teksnya dan juga U time sleep ini untuk memberikan delay di antara teksnya gitu selama 100 millisecond berarti. Selanjutnya ada function main kita. Di sini ada inisialisasi I2C def menggunakan function I2C tadi, init I2C di untuk pin 27 itu untuk SCL dan pin 26 untuk SDA-nya.
Selanjutnya ada inisiasi OLED, ini menggunakan SSD 1306 A2C dengan resolusi yang sudah ditentukan tadi di atas. Selanjutnya kita akan menampilkan display logo dan juga display running text. Nah, selanjutnya ada eh, ini untuk menjalankan program kita. Jadi baris ini memastikan untuk bahwa main kita hanya dijalankan jika file ini dieksekusi secara langsung. Baik, selanjutnya akan saya demokan. Nah, di sini akan tampil logonya yang tadi udah dijelaskan dan juga running text-nya. Ini berjalan dengan delay 100 milisecond per karakternya. Jadi akan muncul hello, kami dari kelompok 4. Bentar. Pokoknya ini akan muncul hello, text hello, kami dari kelompok 4. Baik, bisa dilanjut. Nomor 3, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya nomor 3. Pertama pasti import time. Kemudian selanjutnya ada fungsi for loop dengan parameter 11 itu dimulai atau start dari angka 11. Kemudian parameter selanjutnya itu min 1, itu artinya stop sebelum angka 1. Kemudian ada parameter min 1 juga, itu step dengan mengurangi 1 setiap step-stepnya. Kemudian akan mencetak kalimat countdown itu sesuai dengan for loop-nya. Kalau di sini kan mulainya dari 11 karena di kolom 1 jadi mulainya dari 10. Kemudian ada fungsi time.sleep itu untuk waktu tunggunya 1 detik. Kemudian setelah selesai for loop-nya akan mencetak kalimat waktu habis. Selanjutnya cuma akan di play akan mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu for loop-nya sudah selesai, kemudian mencetak waktu habis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, izin menjelaskan untuk nomor 4. Jadi di sini eh, slide satu baris 1 sampai 3 ini include WH, terus ada Fluid GFX, terus ada Fluid ini digunakan buat kontrol OLED displaynya, terus buat slide eh, baris 5 sampai baris 9 ini tuh untuk ngepin LED-nya di D5 potensioner A0 input analog, terus OLED ininya di 128 kali 64 pixel. Terus ada Fruit SSD 1306 display screen width, screen height, and wire min 1 ini buat objek displaynya, buat ngakses si OLED-nya. Terus buat baris 14 sampai baris 16 ini LED disiapkan sebagai outputnya. Terus buat serial monitor ini buat debugging. Terus lanjut ke baris 221 sampai baris 24. Ini if display ini buat ngecek apakah OLED berhasil diinisiasi apa enggak. Kalau emang gagal itu bakal programnya bakal berhenti. Oke, next ke baris 28 sampai 32. Ini OLED bakal dibersihin ukurannya dan warna teksnya. Jadi mungkin bakal nyesuaiin si OLED-nya ini. Terus next ke bawah lagi boleh. Terus di slide sorry, di baris 37 ini INT pot value analog rate ini buat potensial dibaca nilainya 0 sampai 1023. Terus di INT brightness map value bla bla ini tuh buat nilai analog konversinya, eh, PWM-nya di 0 sampai 25 255 yang sesuai dengan fungsinya. Terus buat baris 49 sampai 55 ini uh, OLED-nya akan menampilkan voltasenya dan angka dari hasil pembacaannya. Terus buat delaynya ini buat ngasih waktu biar uh,
si OLED-nya nggak bakal buat ini apa mencegah biar si lampunya bakal nyala sendiri. Boleh didemoin, Deva. Terus ininya diputar boleh. Ya, oke. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan nomor 5 atau nomor yang terakhir. Jadi pada baris ke 1 sampai ke 10 itu ada define dan sesuai pada warna-warnanya. Di mana misalnya define red 0 itu berarti berada di GP 0, yellow 1 berada di GP 1, dan seterusnya mengikuti angka selanjutnya. Lalu ada fungsi setup. Ini untuk melakukan setup pada setiap lampu yang eh, ditampilkan. Lalu ada loop function. Ini digunakan untuk eh, menyalakan dan juga mematikan setiap lampu dengan delay selama 1000 milisecond atau 1 detik. Boleh didemokan? Oke, mungkin saya akan demokan. Baik, jadi ketika pertama kali di start, mungkin lampu merah frame pertama akan nyala karena di sini digital right, lampu merah yang pertama kali dinyalakan atau dengan menerima parameter dari si digital right-nya yaitu high. Ketika digital right itu menerima parameter nama lampunya dan juga ketika low itu berarti akan mematikan lampunya, dan kalau nama lampu dan juga high itu akan menyalakan lampunya. Begitu juga dan seterusnya pada setiap lampu yang dideklarasikan. Baik, untuk mungkin sekian saja presentasi program MOPI dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.